bird on a tree. I'm just sitting here. Perhatikan mind map berikut untuk mempermudah pemahaman kalian. It's clear to see. Pengertian dan tujuan partai politik. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Sedangkan tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Kalian dapat memperhatikan bagian berikut. Forever free. Berikut latar belakang munculnya partai politik, yaitu 1. Menghilangkan stigma warisan fasis Jepang. 2. Pemerintah RI memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Awal pembentukan partai politik pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Namun, keinginan Soekarno tidak dapat terwujud. You and me, we're meant to be. Yuk simak partai-partai yang pernah berdiri di masa parlementer. Berikut partai yang terbentuk pada masa parlementer, yaitu Masyumi, didirikan oleh Dr. Sutirman Wiryo Sanjoyo pada 7 November 1945. Yang kedua, Partai Nasional Indonesia, didirikan oleh Sidik Joyo Sukarto pada 29 Januari 1945. Selanjutnya ada Partai Sosialis Indonesia atau PSI, didirikan oleh Amir Syarifuddin pada 20 November 1945. Selanjutnya Partai Komunis Indonesia atau PKI, didirikan oleh Mr. Muhammad Yusuf pada 7 November 1945. Selanjutnya ada Partai Buruh Indonesia atau PBI, didirikan oleh Nyono pada 8 November 1945. Dan yang terakhir ada Partai Rakyat Jelata atau PRJ, didirikan oleh Sultan Dewanis pada 8 November 1940. Selanjutnya sistem kepartaian. Sistem kepartaian Indonesia pada saat parlementer yaitu multipartai, di mana pembentukan partai politik menurut Muhammad Hatta digunakan untuk mempermudah dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah dalam meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Sampai pada materi yang terakhir, bagaimana sih realisasi perkembangan partai politik pada masa parlementer? Pada kenyataannya, partai-partai politik pada masa parlementer cenderung untuk mempertahankan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai politik yang ada pun saling bersaing dan saling mencari kesalahan untuk menjatuhkan satu sama lain. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memiliki peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang sedang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadinya pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang, sehingga menyebabkan program-program tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun keamanan. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno untuk mencari solusi dalam membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin.
dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. From a distance you Berikut can tell. gambar terkait dengan materi. Oke, selanjutnya bisa dilihat mengenai keadaan partai politik pada masa demokrasi parlemen. In the great outdoors,